kalau gigi itu sakit, itu harus dicabut. Karena kalau tidak, itu badan kita semuanya sakit. Kalau sudah dicabut, badan kita tidak sakit. Nah itu, Soeharto itu, gigi yang sakit itu. Gitu. Oh, saya bilang boleh deh. Bahkan, ya, kita bilang aja waktu itu masih ABRI namanya. Tentara yang di awalnya selalu dibilang solid. Pada saat itu udah ada ABRI merah putih, ABRI hijau. Yang cukup keras. Harusnya Pak Harto menginginkan Pak Habibie tenggelam bersama beliau. Iya, jangan terima posisi itu. Karena banyak masalah yang dihadapi Pak Harto antara lain karena dia melindungi Pak Habibie. Betul. Nah, kita sebagai bangsa tuh harus berterima kasih juga pada baik Pak Harto, Pak Wiranto maupun Pak Prabowo ya. Oke, welcome to Total Politik dan sudah bersama dua senior saya. Kenapa saya hadir di forum? Tadinya mereka berdua asik sendiri kan, kadang-kadang cuma ngobrol macam-macam, bernostalgia dalam hati gue. Enak bener ini Bang Don sama BHM nih ngobrol enak. Aku ganggu lah sedikit-sedikit. Pengen belajar juga nih. Ada Bang Don Bosco Slamun ya Bang. Iya Mas. Sore Mas. The Great Don Bosco Slamun. Oh ya, Donnya para Don. Donnya para Don. Semua Don pasti butuh dan seneng curhat sama Bang Don. Iya, ya kan? Ya, setuju. Jangan betul. gitu Mas. Gimana BHM? Dan orang curhat ke Mas BHM dan perlu saksi. Ya, kalau ada pertemuan-pertemuan penting di Republik ini dia perlu disaksikan oleh Bang Don. Benar. Dan gini, Donnya para Don itu selalu butuh Bang Don untuk memberikan konteks. Udah, lebih baik kita berikan ya. Untuk memberikan konteks, Mas. Ya, misalnya nih, BHM ini baik banget ini apa? Ternyata tunggu. Gue tanya Don dulu. Dia pernah baku tipu sama siapa Don? Itulah Bang. Itulah gunanya Bang Don dan BHM dalam forum-forum kita ini untuk memberikan konteks yang lebih luas. Termasuk makanya ketika gua jadi bosnya dia sebentar aja dia kabur dia. Bukan, dia jadi bos saya. Oh gitu. Iya. Kami sama-sama di Media Indonesia. Oh, Media Indonesia. Kabur dia langsung. Iya. Ini papasan perang setelah karena diminta untuk ke Liputan 6 pada waktu itu. Betul. SCTV. Nah, bicara Liputan 6 dan SCTV, ini saya punya satu senior. Ya. Ini dia. Wow. Almarhum Sarwono Kusumatmaja ya. Almarhum Pak Sarwono Kusumatmaja. Bang Don pasti punya, kan tadi bilang sama-sama di Media Indonesia. Kemudian Bang Don hijrah ke Liputan 6. Betul. Liputan 6 di bawah naungan Pak Peter Gonta. Iya. Waktu itu PFG kan Bang? Iya, Pak Peter. Bosnya, boss of the bossnya PFG lah salah satunya ya. Iya, karena itu kan masih ada sahamnya juga Pak Bambang Tri pada waktu itu. Bambang Tri, ya betul. Di Mantara lah. Pokoknya ini keluarga Cendana punya. Iya, itu betul. Dan ini Pak Sarwono, waktu itu kita sering juga kesini sama BHM ya, Pak Sarwono cerita salah satu yang fenomenal dari cerita Pak Sarwono adalah ketika dia menganalogikan Soeharto harus mundur dengan analogi cabut gigi. Betul. Ya, cabut gigi nanti ini kita puterin ya ininya. Liputannya ambil. Dan saudara, kini kami tunggu partisipasi Anda lewat faksimili dengan nomor 0215330284 dalam topik hari ini, yaitu mengenai reshuffle kabinet. Dan tamu kita di studio siang hari ini adalah seorang pengamat politik, Sarwono Kusumatmaja. Selamat siang Pak Sarwono. Selamat siang. Pak Sarwono, bagaimana pendapat Bapak tentang rencana Pak Harto yang disampaikan oleh Bung Harmoko ya? Ya, ada yang rada aneh ya. Artinya itu diumumkan oleh Ketua MPR DPR yang nggak ada urusannya sama soal-soal seperti itu. Gitu. Jadi maksudnya tidak konstitusional gitu? Bukan begitu, bukan porsinya lah. Ya. Tetapi tetap dalam jalurnya ya? Enggak, tapi artinya Ketua DPR MPR itu ya urusan sedang ngomong MPR mungkin dia bisa ngomong. Reshuffle kabinet itu urusan pemerintahan. Kok diumumkannya bukan oleh menteri ya? Jadi saya pikir jangan-jangan ada ralat lagi. Gitu. Tapi Pak Sarwono, terlepas dari masalah itu, apakah menurut Bapak memang ada alasan untuk mereshuffle kabinet ini? Saya rasa tentunya Presiden maksudnya baik ya, tapi dengan segala hormat saya terhadap beliau, ya terlambat gitu. Mungkin nggak ada gunanya atau mungkin juga menciptakan problem lain yang lebih besar. Gitu. Tetapi reshuffle kabinet ini kan diharapkan bisa membentuk satu kabinet yang lebih solid, terkoordinir dan bebas dari KKN Pak ya. Korupsi, nepotisme ini bagaimana? Reshuffle kabinet itu kan tindakan politik. Sedangkan yang bisa memulihkan keadaan adalah tindakan moral. Jadi menurut saya sih ini pertama ya,
jangan-jangan diralat. Ya, jangan-jangan cuma nambah orang. Tapi menurut Bapak Tapi sendiri? kalau dilakukan pun, ya saya dengan segala hormat saya kepada Presiden, ini seperti yang dikatakan oleh banyak pengamat lain juga bilang, ini gimana? Tapi evaluasi Pak Sarwono sendiri terhadap kabinet yang kemarin Pak yang baru berjalan kurang lebih 2 bulan ini bagaimana? Ya itu artinya kalau mau bikin kabinet bagus, waktunya ya habis sidang umum itu gitu. Gitu. Terus sekarang sih udah beralih isunya tidak lagi di politik tapi moral, karena kita berhadapan dengan isu moral. Dan saya juga ya kayaknya nggak boleh terus terang ya, jadi mesti pakai bahasa sandi gitu kan. Jadi ginilah, pakai analogi gigi lagi ya. Reshuffle tuh tambah gigi, gitu. Ya, jadi sedangkan kita nih perlu cabut itu gigi supaya gigi baru bisa tumbuh. Gitu. Jadi reformasi itu hanya bisa dilakukan misalnya ya kalau kita mengambil tindakan yang moral, yaitu cabut gigi itu. Gitu. Tapi Pak, kalaupun misalnya sebelum mencabut gigi itu Pak ya, kita mencoba mereshuffle, memperbaiki dulu Pak, menambal ya. Kriteria macam apa Pak yang seharusnya duduk di dalam kabinet itu? Wah, itu tidak relevan karena tindakan reshuffle itu ya sangat terlambat karena kita tahu sendirilah kerusakannya seperti apa itu. Berapa nyawa yang hilang ya, bukan hanya orang-orang Trisakti itu, tapi juga di Klender, di mana-mana. Petugas pun ada yang sudah luka, ada yang tewas dalam tugas ya. Kemudian bank gitu, gimana, saya bukan ahli moneter, nggak ngerti saya, cuman kayaknya sih mereka problemnya sangat besar. Lantas orang-orang asing itu udah pada cabut semua. Tapi Pak Sarwono, beberapa orang atau bahkan banyak kelompok yang menyuarakan tentang salah satunya adalah isu reshuffle kabinet. Ini paling tidak kan sudah menjawab Pak? Ya mungkin orang yang cuma mikirnya politik sih akan merasa terjawab dengan reshuffle, dan nanti yang masuk juga orang-orang yang pikirannya cuma politik melulu gitu. Tapi masalahnya udah masalah moral. Tapi paling tidak Pak, ini kriteria seperti apa yang menurut pandangan ini atau visi Bapak yang pantas? Jadi begini, kalau tambal gigi udah bukan jawabannya, kita nggak usah diskusi tentang soal tambal menambal gigi. Gitu. Satu-satunya tindakan efektif adalah tindakan moral, yaitu cabut itu gigi karena dia udah menjalarkan penyakitnya kemana-mana, ya udah telat. Dan supaya gigi baru itu bisa tumbuh. Karena gigi baru yang mau tumbuh itu nggak bisa dicegah, toh dia tumbuh juga gitu. Tapi kalau tindakan-tindakan yang sekarang ini salah, kan jadi lama. Tapi Pak, ini kan memang kita di dalam melakukan reformasi itu kan memang gradual ya, secara step by step gitu, bertahap Pak ya. Kalau misalnya taruhlah memang ini reshuffle kabinet salah satu tahap yang harus kita lewati Pak ya. Kira-kira apa sih harapan Bapak terhadap kabinet? Jadi begini, reformasi ini harus punya alasan moral yang kuat. Baru kemudian dia menjadi menjelmakan dirinya secara gradual dan tindakan-tindakan politik, gitu toh. Tapi kalau keabsahan moral dari reformasi ini lemah, ini bukan reformasi. Jadi prasyarat untuk reformasi adalah sekali lagi dengan bahasa sandi, cabut tuh gigi. Gitu. Jadi alasan moralnya itu sebenarnya apa sih Pak? Secara kita nih dalam krisis moral. Krisis moral ini menampakkan dirinya dalam krisis moneter, ya, dalam kekacauan, ya, anarki yang terjadi. Itu soal ekonomi. Jadi bukan cemburuan soal nilai rupiah, bukan soal bank itu jalan atau enggak, bukan soal kelangkaan bahan pokok, bukan soal orang itu tewas, terbakar, itu semuanya menyedihkan. Tapi di balik itu semua, moralitas kepemimpinan di kita ini udah sama sekali hilang, nggak ada. Tapi Pak Sarwono, kalau kita mau mundur sejenak ya, kita melihat ke belakang. Sebenarnya pemerintah tuh sudah mengambil langkah-langkah Pak ya, sebelum akhirnya kemudian terjadi kerusuhan seperti yang kemarin ya. Langkah-langkah yang diharapkan bisa memperbaiki keadaan ekonomi kita. Bagaimana Bapak? Dengan segala maaf ya, mudah-mudahan saya salah ya, tapi kelihatannya terlambat. Baik Pak Sarwono, ini nanti kita lanjutkan setelah selingan berikut tentang masalah reshuffle kabinet. Dan saudara tetaplah bersama kami karena dialog tentang reshuffle kabinet ini akan kami sajikan kembali tentunya setelah selingan berikut. Kita udah lihat nih Pak Sarwono dulu bicara sangat halus sebenarnya, tapi waktu itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Ketika dia bilang Soeharto itu harus mundur dengan analogi kayak kalau gigi lu sakit ya harus dicabut. Dan Bang Don ini ternyata orang yang ada di belakang layar peristiwa itu. Gitu. Terima kasih. Saya masih diingat begitu. Enggak Bang, beneran. Saksi ya, saksi langsung. Aku baca disertasinya Pak Isadi.
ada cerita soal cabut gigi dan waktu itu kalau nggak salah Pak Peter Gonta sampai telepon, I will close the station. Iya betul. Bener ya? Betul. Coba tell us the story dan kenapa Anda berani ngundang Sarwono? Itu kehadiran Pak Sarwono itu sebenarnya cadangan ketiga dari narasumber yang kita cari. Karena pada waktu itu kan kita mencari narasumber yang bisa menjelaskan demo-demo ini apakah demo anti kenaikan BBM atau demo yang sebetulnya ingin Pak Harto turun. Oke. Kita tahu spanduknya mengatakan Soeharto turun, tetapi di berita-berita itu BBM orang protes karena BBM naik, begitu. Di berita-berita. Nah, di berita-berita sudah jelas, sudah jelas. Tentu bahwa berita-berita itu betul. Banyak di televisi swasta semuanya itu betul. Dikuasai. Jadi orang masih menyembunyikan itu. Terus saya berpikir kita carilah orang yang paham dan membaca demo-demo ini gitu. Nah, lalu pada waktu yang sama kan kita diminta untuk masuk TV pool semua sama Mas Sadi supaya bisa dikendalikan sebetulnya. Nah, pada saat dia datang ke Liputan 6 saya tanya boleh nggak kita mengundang tokoh kritis? Oh boleh gitu, nggak apa-apa gitu. Oke, kita pilihlah tokoh kritis yang paham. Pertama pilihan pertama itu adalah Pak Siswono. Siswono Yudhoyono. Kemudian kalau udah kritis. Waktu itu mereka adalah orang yang seperti ada di luar sedikit gitu. Mendukung Mega lah. Ini kan anak-anak mudanya Golkar, Pak, ini angkatan geng Bandung lah ya. Betul. Lalu kemudian kalau tidak Pak Siswono, Pak Emil Salim. Karena Pak Emil juga kritis pada Pak Harto. Diundanglah, keduanya tidak bisa. Undangan ketiga adalah Pak Sarwono ini yang mau. Bola muntah ya. Akhirnya karena saya produser Liputan 6 siang, lalu kemudian Ira Kusno itu adalah presenternya, dia datang ke situ, lalu kemudian sebelum interview kan kita mau menjelaskan, kemudian kita mau briefing dan seterusnya. Ada semacam mini brief begitu. Di situ ada teman saya sudah duduk di situ, lalu kemudian saya masuk. Don, saya baru mau bicara di studio kalau 3 hal harus dipenuhi. Apa Pak Wan? Pertama saya harus bilang harus pasang bendera setengah tiang di studio. Wah, jangan begitu Pak Wan. Kalau disuruh pasang bendera setengah tiang, saya akan dipecat dan mungkin SCTV akan ditutup. Oh begitu. Bisa bubar Liputan. Iya. Kemudian apa? Yang kedua, pasang tanda duka cita gitu. Oh kalau itu boleh aku bilang tanda duka cita Trisakti, ada penembakan di Trisakti pada waktu itu. Lalu kemudian yang ketiga saya harus bilang ini semua sebabnya karena Soeharto harus mundur dan saya harus ngomong gitu. Jangan begitu Pak Won. Ini kok berat amat. Yang tadi bendera setengah tiang sudah berat, ini lebih berat lagi gitu. Loh. Jadi bicara Soeharto mundur tuh itu pamali betul. Oh, sangat. Zaman itu. Ya makanya demo anti kenaikan BBM malah demo anti menurunkan Soeharto malah diberitakan ini kenaikan soal BBM. Dan waktu itu SCTV kan sahamnya masih punya anaknya Pak Harto. Iya, itu kan masalah. Hampir semua TV swasta punya RCTI cendana dan kroni lah. Jadi gitulah cerita. Terus saya bilang, Pak Won, bisa nggak pakai idiom lain yang bisa orang mengerti bahwa maksud Anda adalah Soeharto harus turun gitu. Karena demo-demo ini meminta Pak Harto turun. Oh iya katanya. Boleh. Saya baru pulang dari dokter gigi katanya. Terus kenapa? Ya dokter gigi itu bilang, kalau gigi itu sakit itu harus dicabut. Karena kalau tidak itu badan kita semuanya sakit. Kalau sudah dicabut badan kita tidak sakit. Nah itu Soeharto itu gigi yang sakit itu gitu. Oh saya bilang boleh deh. Tapi orang mengerti. Orang pasti mengerti. Ini kata Pak. Dan itu nakal sekali cara Pak Sarwono berpikir kan. Akhirnya kita duduklah. Pakai metafor-metafor. Iya, duduklah dengan sinis kan memang. Duduklah dengan Ira. Ira, ini nanti di sini ya interviewnya. Jadi sampai di sini. Tracknya itu ada di sini gitu. Jadi, Ira Kusno presenternya Bang Ira memberikan arahan guidance. Iya, biasanya kan kami harus bekerja sama kan. Iya. Nah, itulah yang terjadi. Masuklah ke studio. Interview itu berjalan. Cabut gigi tadi itu keluar di situ. Begitu keluar cabut gigi, kerangkeng telepon. Ada telepon ke Pak Peter Gonta, ada telepon ke yang lain. Lalu kemudian dibilang, apa itu? Siapa? Sarwono, kenapa harus ngomong begitu? Jadi berat urusannya. Begitu lagi telepon begitu, saya kan ikut juga di telepon jadinya. Abang di control room? Iya, saya di control room. Saya di telepon. Waktu itu ada Menteri Penerangan yang telepon, ada Pak Sarwan Hamid telepon. Jadi panik.
saya sudah tidak perhatikan Ira interview lagi. Oh jadi Mbak Ira dibiarkan aja? Iya, gimana saya juga sudah ditelepon kerangkring-kerangkring. Jadi tidak kita sempat lagi untuk mengatur itu. Makanya kalau lihat di tayangan itu, Mbak Ira sedikit akan ada kehilangan sedikit kontrol arah. Ini menpennya Pak itu ya? Pak ahli komunikasi itu ya? Bukan. Pak Alwi Dahlan, bukan? Masih yang tentara. Hartono. Pak Hartono. Kemudian Kasospolnya masih yang sama-sama kita menghadap itu Mas. Sarwan Hamid. Oh, yang waktu kami sama-sama menghadap dia di Mabes yang di dekat proklamasi itu, yang sekarang jadi Unhan. Di situ Mas Bambang bilang, karena urusan media Indonesia, kepala saya jangan diambil Pak. Asal jangan memberedel media Indonesia. Itu hebatnya dia. Iya, Bambang Harimurti. Bambang Harimurti. Pasang badan. Kepala saya aja Pak. Saya berdua, saya menemani dia karena dia bos saya. Oke, lanjut. Jadi waktu itu situasi nggak terkontrol ketika Pak Sarwono bicara cabut gigi, dan waktu itu kalau nggak salah, kalau kita lihat rekamannya Bang Doni. Iya. Mbak Ira tuh berusaha untuk keluar dari topik. Pokoknya sudah tidak bisa kita bantu lagi dia untuk keluar dari situasi itu. Karena kemudian kita harus menerima telepon. Sementara ada Kak Ita, pemret saya, ditelepon tapi dia masih di gereja. Kak Ita tuh Ibu Sumita Tobing gitu. Jadi saya yang harus ikut wira-wiri, tetapi saya mengerti. Seorang Pak Peter Gonta juga mesti takut karena itu kan menyangkut nasib SCTV. Iya. Akhirnya kita dipanggil. Dia masih punya bos lagi soalnya. Wah, itu terima kasih karena almarhum masih ingat. Dan 2 bulan sebelum dia meninggal, kami nostalgia tentang itu di tempatnya Pak Panigoro di Jenggala. Oh, luar biasa. Iya, itu masa-masa Tapi itu. kenapa kita cerita ini tadi? Enggak. Menarik supaya Mas Topo dan Mbak Topo ini kan tahu juga kan. Bagaimana Don sebagai saksi sejarah ini. Benar. Jadi kami dikumpulkan, lalu kemudian saya diskors. Tapi kemudian 3 hari kemudian Pak Harto turun. Tapi pada masa-masa itu Bang Don dan BHM ini kan juga berada di masa ketika pers kita betul-betul dikontrol, otoritarianisme tuh lagi wajahnya lagi sangat. Kenapa kami ketemu? Karena beliau punya majalah di Bredel. Akhirnya Bang Surya bilang, Tempo itu bawa ke sini aja sebagian. Ada Mas BHM. Iya. Jadi bos saya. Iya. Nah, aku mau tarik lagi. Pak Prabowo kan adalah bagian dari kekuasaan dan kekuatan politik rezim itu pada masanya, meskipun ya kita tahu ini negara, dia mungkin bukan sendiri tapi dia mewakili negara atau menjadi bagian dari negara gitu. Waktu itu Bang Don dan BHM. Enggak, ceritanya beliau lebih kena karena Tempo diberedelkan. Iya, coba. Ada hubungannya dengan itu. Waktu itu gimana dalam kalau waktu dengan teman-teman yang pro demokrasi, teman-teman yang pro kebebasan pers itu? Ini kan mendahului ya, kan 94 ya, masih 5 tahun sebelum Pak Harto turun. Jadi waktu itu rupanya pemerintah agak kaget juga reaksi terhadap pemberedelan itu ternyata keras. Biasanya kan kalau zaman itu kalau dibredel pengurusnya harus minta maaf, mondok-mondok supaya keluar lagi izinnya. Ini kok orang turun demo. Turun demo sehingga Gunhan Muhammad juga malu kalau dia munduk-munduk, orang di demo dipukul sampai kakinya patah dan sebagainya kan. Jadi dia bilang, wah kita juga harus melawan. Jadi kan sebenarnya niru Pak Bang ini juga Surya Paloh. Bang Surya. Kita gugat ke PT UN. Diketawain orang saat itu. Gila lu. Masa kalau katanya siapa namanya almarhum Arif Budiman. Gorila kok dilawan gitu kan. Tapi disidangkan kan? Tapi kan di luar dugaan ternyata. Di pengadilan bawah tuh dimenangkan Tempo itu. Benyamin Mangkudilaga hakimnya. Itu kan saya ikut hadir. Kaget kan semua orang kaget. Ini Artijo Alkostarnya pada masa itulah ya, model-modelnya. Dia di luar sangat orang di luar hakim kebanyakan lah kurang lebih gitu ya Bang. Jadi mungkin karena reaksi yang begitu, waktu itu Prabowo pikir dia punya solusi untuk menyelamatkan ini. Jadi dia mendekati para pendiri Tempo melalui Hasim, diminta ketemu. Praktis dia bilang, udahlah ini Tempo terbit lagi, tapi kontrol redaksi ada di tangan kami. Gitu loh. Ya
Gunawan begitu dibilang itu dia bilang ora paten. Jelasin Mas, ora paten. Ora paten. Jadi udahlah kita sehingga akhirnya sama kayak kata Pak Harto dong, kalau suruh mundur aku nggak paten kok jadi presiden. Kan? Itu betul. Waktu habis ketemu tokoh-tokoh agama waktu itu kan. Terus dan memang itu. Tapi itu sebenarnya langkah Pak Prabowo ingin menyelamatkan sebenarnya. Ya dia pikir dia bisa menjembatani gitu loh, ya kan? Iya. Tapi yang dia pikir mungkin ini kan karyawannya banyak Tempo nih. Masa tahu-tahu kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi supaya sebagai bisnis dia tetap hidup sehingga orang nggak ada masalah itu, tapi secara politik aman gitu. Cuman lupa dia ini berhadapan dengan kru Tempo. Iya. Iya. Dia lo dan Gunawan karena saya sendiri waktu itu kan pulang dari Amerika saya juga marah kan. Jadi saya bilang sama GM, gini deh Mas Gun, kalau saya paham lah kalau para pemilik Tempo ini ingin cari jalan damai lah gitu ya. Tapi saya bilang kalau saya sih saya mau melawan. Nah, sama teman-teman kita yang muda Pak. Terus Gunawan bilang, oh jangan, kamu yang harus nyelamatin teman-teman ini. Saya udah tua, kamu masih muda. Saya udah tua ini yang ngelawan. Katanya. Saya ngambil garis keras. Oh gitu, iya. Jadi udah, kamu mesti nyelamatin teman-teman yang tidak mau gabung dengan pemerintah waktu itu. Kemudian setelah gagal Prabowo dimajukan Bob Hasan, membuat majalah Gatra. Untuk menampung jadi banyak majalah Gatra itu prinsipnya adalah pokoknya semua ex Tempo yang mau pindah ke Gatra dijamin diterima gajinya minimum sama. Gitu loh. Jadi sebenarnya ada solusi, ada rumah penampungan, safe house sebenarnya. Tapi yang di luar dugaan, ternyata banyak yang menolak. Jadilah underground kerjanya. Lebih milih. Nah, Gunawan bingung karena dia pikir ini orang yang menolak nih mikir nggak keluarganya. Karena di Tempo itu ketika itu kaya lah ya. Mau dibilang bayangin waktu itu Tempo itu begitu kita diangkat jadi wartawan dapat mobil. Begitu kita jadi karyawan tetap gitu. Jadi dan karena itu banyak orang Tempo itu tidak hanya membiayai dirinya atau keluarga langsungnya, tapi membiayai keluarga besarnya gitu. Tapi karena emosi ini semuanya, Gunawan pusing juga. Dia pikir wah ini orang-orang. Akhirnya dia lemparkan ke perusahaan itu saya. Jadi ada 110 orang, dia kontrakkan rumah di Tebet. Ini untuk kantor kalian. Dia suruh saya kepikirin gimana mereka bergaji. Dan untung dalam hal ini salah satu yang bantu kami Pak Surya Paloh. Betul, itulah kenapa saya berhubungan dengan beliau. Karena ketika itu waktu itu prioritas juga media Indonesia. Media Indonesia. Pak Surya Paloh sudah pernah ribut dengan Pak Harmoko. Betul. Waktu prioritas ya di Bredel. Bahkan dan dia yang pertama sampai awal-awal media Indonesia juga. Dan dia yang pertama berani menggugat ke PT UN. Ya, walaupun kalah ya. Bukan ke Mahkamah Agung sebetulnya untuk mereview. Meskipun kita tahu kan Bang Surya itu kan juga bagian dari kawan dekatnya keluarga Cendana ibaratnya kan. Tapi bisa dekat, gitu ya berhadapan. Tapi menurut saya beliau selalu memanage jarak yang oke gitu sebetulnya. Sehingga kapan dia melawan. Saya tuh belajar dari Bang Surya itu ya yang nggak bisa saya lupakan. Kamu boleh mau melawan apapun tapi jaga akses. Dan itu memang perlu buat wartawan ya. Setidak senangnya kita pada seseorang, itu betul. Ya sebagai narasumber akses kita harus jaga. Nah kalau BHM dan Tempo kan kita tahu nih Bang Don, itu kan memang berhadapan-hadapan dengan kekuasaan kan. Semakin berhadapan-hadapan oplahnya semakin tinggi. Makanya beliau begitu jadi wartawan bisa beli mobil. Artinya diganjar revenue yang bagus dari publik gitu kan. Nah kalau Bang Don ini kan di televisi Bang, di SCTV waktu itu setelah dari media Indonesia pindah ke TV. TV kan hampir semuanya itu milik keluarga Cendana. RCTI, SCTV, ANTV punya Abu Rizal Bakri, TPI juga punya Cendana, Indosiar punya Salim yang juga bagian dari kroni besar. Gimana waktu itu
teman-teman jurnalis TV, Bang, itu menyiasati cara mengkritik, cara memberikan informasi yang lebih prudent kepada masyarakat tanpa tidak harus menyinggung dan bikin kuping kekuasaan itu panas. Ini kan dilema juga tuh. Kalau BHM kan enak, udah berhadapan gitu. Saya nggak tahu, Mas, tetapi paling tidak yang saya tahu adalah Liputan 6. Ya. Karena di situ ada Kak Ita Sumita Tobing, kemudian ada saya dan beberapa teman yang menurut pengamatan dan pengalaman saya pada waktu itu memang harus bersikap kritis. Walaupun itu kita tahu ini ada hubungannya dengan keluarga Cendana. Karena itu Liputan 6 itu aktual, tajam, terpercaya. Kata tajamnya itu itu memperlihatkan bahwa kita bersikap kritis. Memang agak berbeda teman-teman di RCTI. Kemudian di Indosiar kalau tidak salah, mereka tidak bermain di politik, mereka main crime, ada booster dan seterusnya dan entertain. Lalu patroli apa gitu ya. Kira-kira begitu. Tetapi di Liputan 6 memang dia TV entertain, tapi Liputan 6-nya sangat kuat. Dianggap sebagai salah satu program yang paling kritis saat itu. Ya itu tadi, salah satu ujungnya itu ya soal cabut gigi tadi itu. Dan narasumber yang datang ke situ adalah narasumber kritis. Dan saya tidak tahu kenapa dia masih bisa bertahan pada saat itu gitu. Tetapi kita jalanin saja secara alamiah, karena ini adalah sekumpulan jurnalis dan sebagian terbesar adalah jurnalis muda. Kemudian ada jurnalis orang seperti saya yang paham betul bagaimana watak kekuasaan dan bagaimana harus melakukan penyesuaian. Sementara di bawahnya kan anak-anak muda ini nggak terlalu banyak berpikir complicated seperti kita. Ya A saja, B saja. Abang udah bagian dari manajemen waktu itu. Ya karena saya bagian dari itu. Tetapi kita lihat, ya ternyata bisa jalan. Tetapi poinnya pada waktu itu saya ingat betul, termasuk ajaran Bang Surya. Asal kalian jangan menyinggung Pak Harto secara pribadi. Gitu. Tapi kalau kebijakan silakan aja. Gitu kan waktu itu kan ada SARA nggak boleh, lalu kemudian soal yang lain nggak boleh, dan termasuk Pak Harto pribadi gitu dan keluarganya. Dan kita merasa ini adalah small part dari isu kan gitu kan. Toh masih banyak isu lain di luar itu yang kita bisa gali begitu banyak. Masih banyak kebijakan kementerian yang juga harus bisa kita kritisi pada saat-saat itu. Dan saya kira sudah ada perubahan situasi menjelang reformasi itu, situasi di lapangan itu sudah agak berubah. Keberanian mulai ada demo dan seterusnya. Kita sudah lihat ini arah baru gitu ya. Termasuk bahkan fraksi ABRI berani mencanangkan keterbukaan. Itu betul. Nah ini menarik, ini kan salah satu game changernya adalah orang-orang yang sebenarnya diangkat dan dibesarkan oleh Pak Harto mulai berani kritis. Itu betul. Seperti tadi kata Anda, Pak Siswono, Pak Emil Salim, Pak Sarwono. Dan bahkan waktu itu sudah berani untuk calon tandingannya John Naro itu loh Mas. Pak Naro, wakil presiden. Jalani Naro, jadi calon. Padahal dia juga dibesarkan oleh Orde Baru. Gitu kira-kira. Jadi kalau kita lihat, oh sudah ada perubahan deh yang beginian begitu. Dan rasa-rasanya belakangan itu makin kuat Pak Harto sendiri tidak bisa mengendalikannya. Dan termasuk kaki tangan untuk menertibkan kan dulu angkatan bersenjata. Betul. Angkatan bersenjatanya juga menurut Anda makin lama makin more civilians gitu. Ya, Mas BHM mungkin lebih punya pengalaman di situ. Tapi kita kan bisa lihat, dulu itu sering sekali dipanggil. Sering sekali kita dapat telepon dari Kapuspen. Tetapi belakangan makin berkurang. Tidak sebanyak dulu. Sampai kemudian ketika reformasi itu, ketika demo-demo itu, yang mengambil alih itu adalah Depen. Di mana Mas Isa Hadi kemudian jadi salah satu dirjen di situ yang kemudian punya gagasan yang bentuk media pool tadi. Sebetulnya pool media itu ada baiknya, tapi sebetulnya orang melihat oh ini pengendalian. Gitu. Tapi penyeragaman konten. Pada akhirnya kita tahu bahwa itu tidak efektif juga. Tapi sebenarnya garis besarnya tuh kalau menurut saya apa yang terjadi pada itu sama seperti menjelang akhir Orde Lama ya. Jadi waktu itu Pak Harto sudah berusia dan mulai ada persaingan di elit-elit siapa nanti yang akan gantiin Pak Harto.
Nah kalau elitnya mulai pecah ya kita wartawan ini lebih bebas karena banyak celah-celah yang kita bisa main. Oh elit boleh, itu berkah ya, elit boleh pecah. Artinya, opini sangat bervariasi, jadi makin variatif, jadi tidak monolog. Dan semua yang berpecah ini pasti berupaya untuk menggalang kekuatan masing-masing, termasuk public opinion. Ya, bahkan kita bilang aja waktu itu masih ABRI namanya, tentara yang awalnya selalu dibilang solid, pada saat itu udah ada ABRI merah putih, ABRI hijau yang cukup keras. Salah satu yang bersikap kritis itu Pak Sarwono ini. Saya beberapa kali ke rumahnya dan mulai bicara tentang apa yang disebut sebagai Pak Lurah. Oh istilah Pak Lurah. Pak Lurah itu adalah Pak Harto maksud dia. Jadi Pak Lurah ini begini. Jadi kita dapat semua informasi justru banyak juga dari dia yang lebih insight. Dan beliau menterinya Pak Harto waktu itu. Menterinya Pak Harto. Tetapi dia selalu ngambil jarak. Nah ini ada satu misteri juga nih, aku kan hanya waktu itu masih kecil sekali Bang Don, masih SD, belum tahu apa, kencing aja belum lurus kayaknya waktu itu ya. Sekarang udah agak lempeng dan bisa diarahkan sesuai dengan kemauan dan niat gitu ya. Aku mau tanya Bang Don, tadi kan BHM katakan semakin lama justru konflik elitnya semakin tajam juga, friksinya juga makin banyak. Karena orang udah bilang suksesi, mulai ngomong suksesi. Iya, orang sudah. Rasanya pada saat itu secara alamiah orang bicara begitu karena Pak Harto sudah makin tua kan, sudah berusia satu. Kedua itu tadi kita lihat ketika ada orang seperti Pak Sarwono, orang seperti Siswono, orang seperti Pak Emil Salim yang dulunya adalah orang-orang dekat Pak Harto mulai bersikap sangat kritis. Pada saat itu bahkan ikut demo untuk beberapa bagian. Waktu itu kekuatan politik yang coba dibangun Pak Harto pasca tahun 90-an yaitu kan Pak Harto mulai dekat dengan kekuatan Islam. Iya, betul. Ijmi kan dia Pak Habibie segala macam. Betul. Menjadi kekuatan penyangga juga para cendekia Muslim ini. Waktu itu gimana kondisinya, Bang Don? Atau apakah ini sukses nggak menjadi bagian yang cukup mensupport Pak Harto dari kalangan civil society waktu itu, Ijmi? Kalau tidak salah ya, saya kan kebetulan ikut di peristiwa demo tahun 98 itu. Kita tahu kemudian demo-demo ini bermacam-macam kelompok sebetulnya. Ada kelompok mahasiswa, ada kelompok bukan mahasiswa, tetapi gerak pemuda-pemuda Islam yang kira-kira begitulah afiliasi itu gitu. Misalnya kita lihat ada demo mahasiswa, kita lihat ada kelompoknya Idrus Marham yang masuk ke situ, yang namanya pemuda-pemuda yang mungkin ada di bawah Pak Wiranto, tapi saya nggak tahu persis. Tapi di DPR sama-sama demonya, sama-sama demo untuk meminta Pak Harto turun. Lalu kemudian di situ juga kita lihat ketika Pak Harto turun, lalu kemudian orang terbelah sebetulnya. Ada mahasiswa, ada bukan mahasiswa. Yang saya tahu kemudian adalah, saya masih di Liputan 6 di gedung Indovision, ada beberapa yang ketika kita kritisi kelompok ini, itu datang ke sana. Datang, lalu kemudian merasa bahwa kelompok ini yang akan mendukung kekuasaan yang baru gitu. Kira-kira gitulah. Dalam pengertian ada Pak Habibie mungkin mewakili Ijmi, tapi saya tidak yakin betul gitu. Tetapi tokoh-tokoh vokalnya sudah dari situ. Orang seperti siapa Mas yang bekas gubernur itu, yang dulu kemudian DPA? Ahmad Tirto Sudiro. Bukan, Baramuli. Kayak Baramuli sangat vokal. Sampai-sampai kemudian dia ke studio kita, dia bicara kayak sudah menjadi pemenang. Ini mewakili irama suka nih waktu itu. Kekuatan tuh ya. Jadi kalau kita lihat pada saat itu, ya ada mungkin tangan-tangan teman-teman dari Ijmi, tapi saya tidak yakin sekali bahwa itu sangat powerful. Gitu. Aku mau tanya ke Bang Don dan BHM ini lagi-lagi Bang, misteri buat anak-anak yang nggak pernah mengalami masa-masa itu gitu ya, seperti saya. Pak Prabowo, lagi-lagi Jenderal Prabowo Subianto, yang pasca 98 dia dianggap sebagai penyakit. Sampai akhirnya beliau eksil, BHM harus ketemu Pak Prabowo waktu itu di Bangkok apa di Singapura, di Singapura gitu, bahkan nggak bisa di Indonesia. Lucunya gini Bang Don, sebagai mantu Pak Harto, rising star di angkatan bersenjata, di tahun 98 Pak Prabowo juga mengalami dilema yang serius. Di kalangan keluarga cendana, beliau dianggap pengkhianat, dimusuhi oleh keluarga, kita tahu. Tapi di kubu Pak Habibie, dia juga dianggap ingin melakukan gerakan-gerakan di luar koordinasi, sehingga dia juga akhirnya di persona non grata.
Apa yang terjadi sih waktu itu? Kenapa Pak Harto, Pak Prabowo bisa dianggap celah di dua kubu yang satu sama lain berkonflik sebenarnya, saling tidak percaya? What's going on, Bang? Saya ikuti buat konteks yang saya tahu, kan pada waktu itu Pak Prabowo aktif. Lalu kemudian menjadi salah satu tokoh yang juga ditakuti. Karena dia Kopassus ya Mas. Ya, dan dia dianggap sebagai salah satu calon pengganti suksesi. Iya, dia kan dianggap sebagai salah satu orang kuat yang bakal menjadi pengganti gitu, suksesi. Tetapi yang saya tahu, ada sejumlah teman kami yang itu harus ada di dekat Pak Prabowo. Bagaimana pergerakannya. Lalu kemudian ada di tempatnya Pak Wiranto. Ya. Saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya, mungkin karena saya tidak punya data, bahwa Pak Prabowo itu punya niat kudeta. Oke. Gitu, kan itu kan yang dituduh Kudeta oleh ke Pak Prabowo atau kudeta ke Pak Habibie? kepada Pak Habibie. Oke. Gitu. Saya termasuk yang tidak terlalu percaya gitu. Tapi saya tidak punya data tentang itu. Tetapi kenapa saya tidak terlalu percaya gitu? Karena menurut saya orang seperti kalau lihat Pak Prabowo kan dia itu sangat loyal sebetulnya sama atasannya. Iya. Kalau kebiasaan dia loyal seperti itu, menurut saya itu tidak seperti yang diceritakan orang tentang keinginannya untuk mengkudeta gitu. Karena kemudian kan katanya dia masuk ke istana, kalau kita lihat wawancara lama itu dia masuk ke istana tapi kemudian dilucuti semuanya karena takut kalau itu ada kudeta gitu. Bahkan ada dia menyiapkan pasukan-pasukan dan seterusnya. Seberapa benarnya pada saat itu hanya Pak Wiranto yang paling tahu sebetulnya. Pak Wiranto Panglima ABRI waktu itu. Panglima ABRI. Jadi ini bagian dari konflik elit juga. Saya tidak melihat ya. Jadi mungkin Pak Prabowo ada di tempat dan waktu yang salah aja mungkin sampai kemudian dianggap seperti itu. Iya, karena kita tahu hubungan Pak Harto dan Pak Habibie kan rusak sampai akhirnya beliau berdua sudah nggak ada. Bahkan ketika waktu itu katanya Pak Habibie ingin menjenguk Pak Harto pun di rumah sakit. This is confirmed sampai saat ini konfirmasi sampai terakhir Pak Habibie memang tidak diterima sama Pak Harto. Malahan Pak Ali Sadikin diterima. Bahkan datang Pak Harto ke tempat petisi 50 Pak Ali. Saya taunya ada orang yang bisa datang ke situ dan kemudian sangat dekat dengan Pak Harto. Lalu kemudian dia tahu bahwa Pak Habibie ketika minta untuk ketemu dan itu tidak pernah diberikan. Iya. Gitu. Dan Pak Prabowo ada dalam dua bandul itu kan dianggapnya kan. Karena harusnya kan dia di keluarga Pak Harto misalnya kalau dia di Pak Habibie itu nggak diterima, ya artinya dia di keluarga Cendana tetap menjadi bagian dari keluarga itu. BHM ada cerita nggak soal itu? Ya, karena kita jujur bingung melihat Pak Prabowo pada masa itu kenapa beliau harus eksil ke luar negeri. Ya kalau menurut saya pada saat itu Pak Prabowo ya dengan posisinya sebagai menantu lalu juga Danjen Kopassus di Pangkostrat kan powerful dalam teorinya ya. Tetapi harus kita akui pada saat itu Prabowo ya dicap. Kita bukan bicara soal benar atau enggak ya. Betul. Dicap oleh para Indonesianis orang Prabowo itu adalah termasuk pentolan dari ABRI hijau. Ya, dengan Hartono, dengan ABRI hijau ini artinya ABRI yang dekat ke Islam. Oke. Sementara Wiranto itu dan kawan-kawan ABRI merah putih, gitu ya. Sehingga dalam posisi itu pun kita tahulah negara Barat seperti Amerika tentu lebih pro pada ABRI merah putih, karena mereka khawatir terhadap ABRI hijau. Nah, waktu itu tuh sebetulnya Pak Harto itu kenapa dia terbujuk oleh Pak Habibie dengan Ijmi? Karena waktu itu dari kelompok ini mereka menganalisis kenapa Shah Iran yang dulu begitu powerful dengan dinas intelijen Safak yang sangat kuat bisa dijatuhkan oleh Khomeini yang cuma didukung oleh orang-orang pengusaha-pengusaha di pasar lah gitu. Nah, lalu ketika itu juga mulai tuh terasa ada Salman, ada ada semacam resurgen lah, semacam kebangkitan dari identitas Islam itu. Betul. Pasca revolusi Iran lah ya. Ya pasca revolusi Iran. Dan kerasa di sini kan sampai ada serangan Cicendo, bahkan pesawat dibajak ya, Waila dan aku baca juga itu
penggunaan misalnya hijab apa segala udah Iya, mulai naik waktu itu Bang ya. Dan di IPB terkenal Islam Usro itu misalnya kan yang pengajian yang kecil-kecil. Nah kemudian kekuasaan ketika itu menghadapi dengan ini terbelah. Ada yang menganggap loh ini yang harus kita peluk untuk jadi bagian dari kekuasaan. Tapi ada yang merasa wah ini berbahaya bagi kekuasaan. Ini ancaman bagi Pancasila lah gitu ya. Nah sementara Pak Harto membiarkan itu, mungkin juga dia ada interest karena pelan-pelan Pak Harto, dan ini juga ada di bukunya almarhum Pak Sarwono ya. Jadi Pak Harto kan tahu dia satu saat akan meninggal lah pasti. Bahkan tahun 88 dia bilang dia udah top, tua, ompong, peot ya kan. Terus ini ke siapa ini? Siapa yang bisa mewakili ini? Nah, ketika itu kalau secara personal, kalau di TNI persaingan antara Prabowo dan Wiranto tuh udah di antara semua wartawan itu udah tahu lah. Bahkan kita udah membagi anak buah lah. Kamu merapat ke sana, kamu merapat ke sana. Supaya kita dapat both side dari. Ini kayak di Golkar ada faksi Surya Paloh sama faksi Abu Rizal Bakri gitu dulu ya. Karena Wiranto saat itu juga salah satu calon untuk pengganti Pak Harto kalau ada something ya. Jadi ini seperti dua calon yang bersaing gitu. Dan Pak Wiranto dianggap meneruskan terahnya Pak Beni gitu sebagai wajah ABRI merah. ABRI merah putih. Nah, bahkan kondisi sampai begitu genting sampai pada satu saat Prabowo itu yakin bahwa Pak Beni itu sedang bersiap mengadakan kudeta terhadap Pak Harto ya. Dan dia ngajak udah membuat satu grup pasukan untuk menangkap Pak Beni. Kebetulan yang diajak itu termasuk Pak Luhut komandannya. Yang bilang gila lo. Karena Pak Luhut itu. Aku tahu cerita itu. Ya, dari dulu kita suka ledek Pak Luhut itu, dia tuh pengagum Pak Beni berat. Betul. Sampai kalau namanya aja LB Panjaitan. Jadi ada LB Murdani, ada LB Panjaitan ya. secara bercandanya gitu loh. Jadi kalau dianggap tuh Pak Luhut itu orang yang Beni banget. Sehingga ketika Pak Beni pamornya mulai turun, Pak Luhut tuh susah sekali dapat promosi jabatan yang misalnya untuk orang yang sebelum ada persaingan berat ini ya, sebelum ada pengelompokan ini. Bayangin, kan harusnya karirnya Pak Luhut tuh moncer. Bahkan ketika itu kan topnya Kopassus. Dia menjadi komandan Gultor. Jadi penanggulangan detasemen 81. Itu kan dianggap top, elitnya dari elit. Special Force of the Special Force. Yang wakilnya adalah Prabowo gitu ya. Tapi ya kita harusnya udah prediksi waktu itu, wah ini bakal kira-kira kalau jalur yang normal dari yang orang-orang yang super ini adalah setelah Kopassus mungkin dia jadi komandan Brigade 17, itu elitnya Angkatan Darat ya. Habis gitu jadi Pangdam Jaya atau Pangdam yang di Jawa lah. Habis gitu jadi Gubernur Pangkostrat. Iya kan? Wah, kita kan jalurnya gitu lah. Pangdam Jaya biasanya Pangdamnya pun Pangdam Jaya, baru Pangkostrat. Nah, baru dia Kasat, terus nanti dia jadi itulah topnya. Tapi kita lihat Pak Luhut karena waktu itu dicap sebagai orangnya Beni, dapatnya itu jabatan yang untuk pangkat dia orang lain nggak mau lah gitu loh. Jabatan-jabatan yang nggak presisius ya. Nggak presisius. Nah tapi kembali ke pertanyaanku tadi BHM, kenapa Pak Prabowo dianggap celah juga di keluarga Cendana dan dianggap celah juga di kubu Pak Habibie? Nah, ini kan untuk orang sebright dan sebrilian beliau kan nggak masuk akal gitu. Harusnya ini waktunya Pak Prabowo untuk shining gitu. Jadi kalau menurut saya gini ya, jadi waktu itu ada satu angkatan di TNI, yang TNI AD, yang dianggap paling progresif. Itu adalah angkatan 73. Itu harusnya angkatan Prabowo, tapi karena Prabowo nggak naik kelas, dia jadi 74. Itu angkatannya Pak SBY berarti. Ya, itu angkatannya Pak SBY. Dan Pak SBY ketua kelasnya.
Jadi Pak SBY, Pak Agus Wirahadikusuma, ya. Banyak Agus ini Wijoyo. angkatan 73 dan mentornya adalah Agus Wijoyo. Dia angkatan 70 atau 71. Dia pembina utamanya itu. Orang-orang yang kritis. Ini adalah orang-orang generasi angkatan non 45. Yang dididik secara profesional, ya. Karena mereka dididik profesional, sekolahnya ke luar negeri, ke Amerika, kemana-mana gitu ya. Mereka pulang, mereka terganggu. Kok tentara, sampai kalau Pak Agus Wijoyo itu bilang, TNI itu bisa melakukan apa saja kecuali soal militer. Ya kan? Karena dia masuk kemana-mana kan. DPRD 1, DPRD 2. Dan bagi tentara profesional saat itu, kondisi seperti ini tuh hanya terjadi pada kondisi darurat militer. Lah kita ini udah berapa puluh tahun kan. Dan mereka karena bukan angkatan 45, mereka tidak punya semacam apa ya, semacam hak sejarah untuk memimpin secara politik. Karena angkatan 45 ada di BPKB Republik, kan? Namanya ada di BPKB, Pak. Dia kan founder kan, pendiri kan. Ini kan enggak. Mereka sebagai profesional, sehingga mereka bikin pertemuan-pertemuan yang adalah mengembalikan ABRI waktu itu sebagai profesional, dan harus mulai memberikan yang non militer itu pada isu tentang sipil. Militer kembali ke barak pada waktu itu mulai isu kembali mulai ya. Nah, apalagi kemudian orang-orang pada saat itu Prabowo melihatnya berbeda, walaupun harusnya dia angkatan 73 ya. Dia melihat the rising Islam ini sebagai beban sejarah penjajahan. Jadi dia termakan karena gini, kalau kita misalnya ngomong sama teman-teman HMI ini ya, misalnya dalam setiap pelatihan pendidikan mereka itu selalu dibikin kan semacam perhitungan. Orang Islam itu 87%. Tapi coba menterinya berapa persen, bupatinya berapa persen. Mengapa orang Islam yang mayoritas ini di dalam kekuasaan tuh minoritas? Kekuasaan Pak Harto ya? Ya, di kekuasaan bahkan dari merdeka. Nah, masa sih? Betul. Dan mereka yang bisa menghitung terus sampai begitu sekarang ini adalah Pak JK. Iya, dan itu jadi bagian dari latihan kepemimpinan. Dan itu mereka menyalahkannya pada sistem penjajah. Karena zaman dulu itu kan penjajah bagi kita kan, orang Eropa, orang Timur Asing, pribumi. Yang Islam ini kan kebanyakan pribumi. Kan? Nah, kemudian karena pribumi yang mayoritas harus dipecah. Nah, yang bisa karena orang pribumi yang non Islam tuh takut sama yang mayoritas, jadi kalau menurut pemikiran ini kolaborator yang dididik, yang dimajukan adalah yang non Islam. Jadi itu di ajaran itu selalu dibilang, misalnya coba kita lihat masa saat itu jumlah sarjana non Islam pribumi lebih banyak, jauh lebih banyak ketimbang dan pribumi yang Islam. Dan kita kan tahu Pak kepemimpinan Pak Harto di awal-awal itu sampai bagian dari politik divide et impera. Itu kan bagian dari politik Belanda itu. Dan itu kan diteruskan di rezim Pak Harto kan Bang. Maksudnya Pak Harto kan kita tahu bagaimana sentimen anti-Islam politiknya kuat sekali sampai akhirnya tahun 90 beliau mulai bergaul dengan ICMI gitu atau membuat ICMI. Bahkan kalau kita bilang ya, sampai ayahnya Gus Dur kan NU aja masih ingin mendirikan negara Islam. Harus kita akui itu ya. Masa sih? Betul. Baru Gus Dur ya memimpin Gus NU. Dur ini zaman kita nih. Yang luar biasa dari Gus Dur ya kan. Ketika itu walaupun waktu itu kita pikir nih jangan-jangan hebatnya Pak Beni juga kan. Iya karena dekat dua orang. Bisa kedua orang ini dekat. Gus Dur itu menyempal dari pemikiran arus utama Masyumi, ya yang ingin mendirikan negara Islam, NU menjadi Pancasila. Sebetulnya mindset itu berubah besar ketika Nurcholish Madjid. Ketika dia bilang Islam yes, politik no. Partai Islam no. Kira-kira ya. Atau negara Islam no. Itu fenomenal. Islam yes, Partai Islam no. Sehingga kemudian dikembangkan menjadi membedakan political Islam sama cultural Islam. Cultural. NU di bawah Gus Dur itu ingin menjadi cultural Islam. Dan NU makanya kenapa NU juga Gus Dur bisa bertahan salah satunya adalah ketika NU menentang arus utama yang mendukung asas tunggal waktu itu kan. Bahkan
bahkan Gus Dur tidak bersepakat dengan Pak Harto untuk banyak hal, tetapi dia tetap bisa survive dengan itu. Iya. Meskipun dia akhirnya di masa-masa jadi presiden dia nggak bisa survive dan dia nggak mau kompromi. Terbalik malah posisinya menurut saya. Iya. Karena nggak ada saja. Pada saat itu malah Pak Harto mungkin lebih mendekati ke Islam ketimbang Gus Dur lebih Pancasilais. Iya, itu betul. Dan pada saat-saat waktu akhir. itu kan kalau nggak salah Gus Dur kan justru bertentangan dengan ICMI dengan membentuk forum demokrasi. Sebelumnya dengan kelompok-kelompok sekuler sampai Gus Dur itu mau digulingkan dari posisinya. Di Cipasung dibikinlah muktamar, ada tandingan kepemimpinannya. Nah, disitulah yang dibilang ada waktu itu kita disebut ada kata sandi. Jadi naga merah lawan naga hijau. Naga hijau. Itu dia. Jadi dramatisasi jadi ABRI-nya terbagi dua. Dan itu proksinya adalah di pertempuran di NU itu. Di mana ABRI merah putih mendukung Gus Dur. Jadi ABRI hijau mendukung lawannya. Jadi kesimpulan BHM dan mungkin disetujui oleh Bang Don bahwa Pak Prabowo waktu itu bagian dari kekuatan ABRI yang kalah. Iya, ketika tahun 98 sehingga dia dianggap simbol yang kalah sehingga dia entah di persona non grata atau mendapatkan kalau menurut saya yang di sini yang jago adalah Pak Wiranto. Ya. Jadi menurut saya ini analisa saya ya. Pak Wiranto itu ketika itu melihat gini. Pak Habibie udah pegang politik ICMI ya kan? Sangat powerful. Tapi tentara kan di bawah saya. Iya. Tapi dan posisinya Pak Habibie bisa mendekati Prabowo. Prabowo itu lebih dekat ke Pak Habibie ketimbang Pak Harto. Ya kan? Jadi ketika itu, jadi dari kelompok merah putih ketika itu, kalau Habibie dengan Prabowo tidak bisa dipecah, wah kita lewat. Jadi kalau Pak Habibie mereka harus pecah itu dua. Saya pernah wawancara Pak Habibie dengan Prabowo itu karena wacana intelektualitasnya yang tinggi. Karena mereka kalau berdiskusi itu jalan biasa. Ketemu nih ya. Menurut Pak Habibie. Sesama saya besar di luar negeri. Iya. Kira-kira begitu gitu. Iya. Jadi makanya cocok. Makanya kenapa saya tahu ini betul? Karena setelah Pak Prabowo segala itu terbuang segala macam lah ya. Ayahnya Pak Prabowo, Om Cum, marah anaknya di perlakuan tidak adil. Dizolimi. Dia menggugat Pak Wiranto tentang yang menurut dia adalah fitnah-fitnah. Itu tadi. Misalnya bahwa Prabowo mau kudeta, bahwa Prabowo bawa pasukan untuk itu semua. Itu kan laporan dari Pak Wiranto pada Pak Habibie. Menarik. Dan yang diterima oleh Pak Habibie. Dan diterima oleh Pak Habibie sebagai kebenaran. Sehingga dia kemudian mengambil tindakan Prabowo harus dicopot dari Pangkostrat sebelum matahari terbenam. Itu betul. Ya kan? Nah, itu dengan kesaksian-kesaksian di pengadilan dinyatakan Wiranto bohong. Wiranto tidak naik banding, dia minta maaf. Iya. Jadi memang kalau menurut saya, kalau saya jadi Pak Wiranto pun saat itu akan melakukan hal yang sama. Saya pikir kalau Pak Habibie sampai dengan Pak Prabowo bisa kompak, selesai saya. Selesai Pak Wiranto dan geng-geng ABRI Merah Putih selesai. Iya. Karena pengakuan Pak Wiranto dalam berbagai kesempatan, dia yang paling punya kans untuk menggantikan Pak Harto. Meskipun kalau nggak salah katanya waktu itu Pak Wiranto juga sempat diberikan semacam super semar ya Bang ya untuk saya tidak yakin begitu. Tapi kan persoalannya kan begini ya, yang saya dengar sendiri dari orang terdekat. Pak Harto kenapa tidak pernah menerima Pak Habibie itu dulu? Karena Pak Harto berpikir Pak Habibie akan menolak posisi sebagai pengganti. Pengganti dia sebagai presiden. Dan itu ternyata tidak terjadi. Ternyata malah dicaplok. Pak Habibie malah dengan terbuka mengatakan saya menerima penunjukan itu. Itu yang kemudian oleh Pak Harto dianggap Pak Habibie kok bisa berkhianat. Anak mas kan? Iya. Anak mas. Saya juga tanya ke Pak Habibie pada waktu itu.
Ya dia bilang saya tidak punya pilihan. Memang kan pengganti presiden kalau dia berhalangan tetap itu adalah seorang wakil presiden. Iya, tugasnya Banser. Iya, itu betul. Jadi itu yang membuat Pak Harto katanya sakit hati. Oh, harusnya Pak Harto menginginkan Pak Habibie tenggelam bersama beliau. Iya, jangan terima posisi itu. Karena banyak masalah yang dihadapi Pak Harto antara lain karena dia melindungi Pak Habibie. Betul. Anak emas. Tapi ya, kita sebagai bangsa tuh harus berterima kasih juga pada baik Pak Harto, Pak Wiranto maupun Pak Prabowo ya. Yeah. Karena ketiganya pada saat yang menentukan apakah saya terus maju dengan berdarah-darah atau ya udah saya legowo aja. 3 orang ini memilih ya udah saya aja berkorban. Jadi korban. Ya kita lihat Pak Harto kan. Itu betul. Kalau dia mau melawan dia masih panglima tertinggi, tapi dia bilang nggak, saya berhenti. Itu betul. Dengan deal ya, dengan mengatakan bahwa ABRI akan melindungi saya dan keluarga saya. Ya Pak Wiranto juga dia tidak mau ambil kudeta. Itu betul. Tapi dia pilih kalau mau jadi presiden ya dia masuk ke partai, dia coba, dia memilih jalur demokrasi. Ya, dia mendukung transisi demokrasi waktu itu ya dengan membackup Pak Habibie ya. Pak Prabowo juga saat itu loyalisnya di Kopassus siapa kalau dia mau melawan secara militer, saya rasa kalah Pak Wiranto. Kalau benar-benar tempur, tapi kita mungkin kayak Sudan. Kayak Sudan, kayak Syria, kayak itu hancur gitu. Iya, kadang-kadang itu ya kita kadang-kadang melihatnya kalau udah post factum sekarang nih kalau lihat post factum, kita itu harus mengatakan bahwa ada orang-orang hebat yang pada satu masa kita bilang jelek, tapi ternyata membawa kita ke perjalanan seperti sekarang. Iya, ternyata paten juga orang-orang ini bahas setelah sekarang kita kalau misalnya kita lihat Pak Prabowo jadi presiden, mana dendamnya pada orang-orang yang memecat dia pada tahun 98? Ada Pak SBY di situ, ada Pak Wiranto di situ, ada Pak Agung di situ, Pak Hendro, tetapi semua kan ada yang menantunya diangkat jadi menteri, ada yang anaknya jadi menteri. So this is something yang menurut saya ya tadi kelebihan kalau dibilang ada post factum, ya kita diantar sampai ke situasi itu. Something invisible hand gitu. Iya, betul. Itu luar biasa. Dan saya rasa ya mungkin itu juga karena kita dalam sejarah Republik kita ya, tentara kita dan politisi kita sudah terbiasa. Kalau ada pemberontakan namanya apa, nanti diselesaikannya ya pakai amnesti. Kita berlawan lagi. Mau bilang apalah, semua PRRI Permesta, oke sampai tempur, tapi ujungnya amnesti, ya kan? Saya ingat tuh video dokumenternya Curtis Levy di ABC Australia tentang Gus Dur. Waktu itu ada dispute Pak Wiranto mau dibawa ke Mahkamah Internasional karena kejahatan HAM di Timur Timur segala macam. Presiden Gus Dur dia bilang, saya dukung Pak Wiranto untuk diadili, tapi apapun keputusannya saya akan kasih pardon. Saya akan kasih nature-nya gitu. Yang penting ada keputusan hukum dulu gitu kan.